Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa pula selawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan alam yang dinamai besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya Imelda Putri akan menemani kalian untuk menelusuri program unggulan dari pemerintah untuk generasi muda di Indonesia, yaitu KIP Kuliah. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu KIP Kuliah, bagaimana cara mendaftarnya, apa syarat-syaratnya. Nah, jadi itulah kami ada di sini. Dan kita sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Narasumber pertama ada Siti Fitriani, narasumber kedua ada Intan Sudarti, narasumber ketiga ada Tesya Amelia, dan narasumber keempat ada Nifira Azahra. Baik, di sini kita akan memulai dengan dasarnya dulu, yang dijelaskan apa itu KIP Kuliah. Akan dijelaskan oleh Siti Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai narasumber pertama akan menjelaskan apa sih itu KIP Kuliah. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu belum apa sih KIP Kuliah itu? Belum. Nah, baik, saya jelaskan ya. Jadi, KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program pemerintah dengan bantuan biaya pendidikan yang mana ini kelanjutan dari bidik misi dan dikelola lagi oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek. Nah, selanjutnya ditujukan untuk siapa sih KIP Kuliah ini? Nah, KIP Kuliah ini ditujukan bagi siswa lulusan SMA, SMK maupun MA sederajat yang memiliki potensi akademik yang unggul, tetapi memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Nah, selanjutnya tujuan dari KIP Kuliah. KIP Kuliah ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya bukanlah penghalang kita untuk berkuliah. Jadi, bagi teman-teman yang sangat berkeinginan untuk berkuliah bisa mengikuti KIP Kuliah ini jika teman-teman semua terkendala dari segi ekonomi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih dari narasumber satu. Selanjutnya saya akan memberikan kepada narasumber kedua, yaitu Intan Sudarti. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya Intan Sudarti akan menjelaskan tentang apa saja sih manfaat dari penerima KIP Kuliah ini. Nah, manfaat yang pertama itu adalah pembebasan biaya pendidikan. Jadi uang UKT atau uang SPP itu akan dibayarkan oleh pemerintah langsung ke perguruan tinggi. Setiap semesternya akan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi para mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak perlu lagi memikirkan tentang biaya pendidikan. Yang kedua yaitu ada biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan ini akan dikirimkan juga oleh pemerintah ke rekening mahasiswanya langsung. Jadi tidak ada lagi tuh kendala tentang saya kesulitan sehari-hari, kekurangan biaya, karena setiap semesternya itu sudah dikirimkan biaya oleh pemerintah. Nah, besaran wilayah yang dikirimkan oleh pemerintah itu diukur per klaster gitu. Maksudnya tergantung seberapa besar pengeluaran dari satu daerah. Misalnya di daerah Jakarta itu mereka ada di klaster 5. Di klaster 5 itu mereka mendapatkan uang setiap bulannya 1.400.000. Itu akan dikirimkan langsung setiap 1 kali per semester. Jadi dengan adanya KIP Kuliah ini, mahasiswa tidak lagi bingung untuk biaya pendidikan maupun biaya kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya kembali lagi kepada Bella. Wah, ternyata sangat besar ya manfaat yang kita dapatkan. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kedua kita, yaitu Intan Sudarti. Nah, selanjutnya pasti kalian berpikir tentang bisa nggak ya aku mendapatkan KIP Kuliah ini? Nah, itu akan dijawab langsung oleh narasumber ketiga kita, yaitu Tesya Amelia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pasti sih kalian mengira bahwa KIP Kuliah itu hanya untuk siswa yang telah memiliki kartu Indonesia Pintar sejak sekolah. Ternyata bukan seperti
itu. Program KIP kuliah ini ditujukan untuk calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, tetapi terkendala pada masalah ekonomi. Jadi, siapa saja sih yang bisa daftar KIP kuliah? Nah, yang pertama yaitu murid yang merupakan lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang merupakan lulusan tahun ini maupun 2 tahun sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu calon pendaftar sudah lolos atau mengikuti jalur masuk perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi. Dikarenakan bantuan ini ditujukan untuk menunjang biaya pendidikan di perguruan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hal ini bisa dibuktikan dengan menggunakan dokumen pendukung seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, beserta program Keluarga Harapan, dan surat keterangan tidak mampu. Jadi, misalnya nih teman-teman ingin mendaftar, tapi tidak punya KIP, KKS, dan PKH. Teman-teman tetap bisa mendaftar selagi kondisi ekonomi memasuki persyaratan. Nah, dokumen pendukung yang bisa dimasukkan yaitu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Nah, yang terakhir yaitu calon pendaftar memiliki potensi akademik yang baik. Penilaiannya itu bisa dilihat dari nilai lapor, prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber 3, Tisha Media Putri. Nah, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara mendaftar ke KIP kuliah ini? Nah, itu akan dijelaskan langsung oleh narasumber 4 kita, yaitu Devi Razara. Kepadanya dipersilakan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk mendaftar KIP kuliah. Jika sesi sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan apa sih itu KIP kuliah dan reward apa yang kita dapatkan jika kita mendaftar KIP kuliah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendaftar KIP kuliah. Teman-teman, kita nggak akan bisa mendaftar KIP kuliah jika kita tidak mempunyai akun. Oleh sebab itu, kita harus membuat akun dulu. Kak, gimana sih cara kita membuat akun? Nah, kita bisa membuat akun kita melalui website kipkuliah.kemendikbud.id. Yang kedua yaitu setelah kita membuat akun, itu akan diminta persyaratannya yaitu NIK kita, NPSN, bahkan NISN dari sekolah kita sebelumnya, yaitu sekolah untuk SMA, MA, SMK sederajat. Dan setelah itu kita akan memverifikasi email kita. Itu kita memverifikasi email itu yang harus aktif, teman-teman. Kenapa sih Kak yang harus aktif? Kenapa nggak yang biasa-biasa aja yang kayak akun kedua atau ketiga gitu? Teman-teman, semua informasi yang kita dapatkan itu melalui email. Jika email kita jika email kita tidak aktif, maka kita akan kesulitan mendapatkan informasi. Yang keempat yaitu kita mengunggah data-data yang dibutuhkan seperti KK, SKTM, bahkan data-data yang diperlukan lainnya. Selanjutnya kita akan mengunggah data-data pribadi seperti data pribadi sendiri seperti nama, umur, berapa bersaudara, jenis kelamin. Ada juga data orang tua. Data orang tua itu biasanya nama orang tua, usia orang tua, pekerjaan orang tua, dan status kita bersama orang tua, bisa kandung atau tiri atau angkat itu. Dan yang tahap berikutnya itu kita juga masukkan data-data seperti dokumen. Dokumen apa sih Kak yang biasanya itu dimasukkan? Biasanya dokumen yang dimasukkan itu berupa KK, KTP jika sudah berpunya, SKTM, surat keterangan tidak mampu, slip gaji, bahkan pakaian listrik. Nah, di situ. Selanjutnya itu kita memilih jalur, teman-teman. Di sini KIP kuliah membuka 3 jalur, yaitu jalur SNBP, SNBT, bahkan mandiri. Teman-teman, jika lulus dari SNBP bisa mengambil jalur dari SNBP, begitupun seterusnya. Yang keenam yaitu pantau status pendaftaran. Nah, tadi kenapa awal-awal saya mengatakan bahwa email yang kita gunakan itu harus email yang aktif, karena data penulisan kita itu akan kita pantau melalui email kita yang aktif. Jika kita tidak aktif lagi email itu, maka kita tidak tahu apakah kita lulus atau tidak. Dan selanjutnya, nah, ketentuan penting atau kewaspadaan. Teman-teman, KIP kuliah itu adalah suatu bantuan, bukanlah suatu pinjaman. Jadi tidak perlu dikembalikan. Jika ada teman-teman 4 tahun kemudian teman-teman sudah lulus dan
pun mengatakan bahwa teman-teman harus memulangkan uang yang telah membiayai uang KIP kuliah tersebut. Itu adalah pembohongan teman-teman, penipuan. Kenapa? Karena KIP kuliah itu adalah bantuan, bukanlah pinjaman. Yang kedua yaitu kita harus menjaga prestasi kita. Kenapa? Karena KIP kuliah ini suatu bantuan yang berhubungan dengan prestasi. Jika mempunyai laporan praktikum, itu dia IPK-nya minimal 2,9, dan jika yang tidak memiliki praktikum, dia IPK-nya minimal 3, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu kejujuran data. Teman-teman, pada saat kita mengisi KIP kuliah itu, kita harus memasukkan data yang sebenar-benarnya. Karena jika ketahuan berbohong, maka KIP kuliah kita itu bisa dicabut, ataupun mereka bisa menempuh jalur hukum yang membuat kita kesulitan untuk berkuliah lagi. Yang terakhir yaitu gratis. Teman-teman, walaupun gratis, tapi KIP kuliah ini memiliki tenggat waktu pendaftaran. Biasanya itu 1 minggu setelah kita dinyatakan lulus pada jalur tertentu. Dan ini memang gratis, teman-teman, nggak dipungut biaya sepeser pun. Jika ada dari teman-teman sekalian yang mendapatkan pemberitahuan bahwa pendaftaran KIP kuliah itu disuruh bayar, itu adalah penipuan, teman-teman. Itu hoax. Karena KIP kuliah ini gratis untuk semua mahasiswa yang kurang mampu untuk berkuliah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber 4 atas penjelasan yang sangat lengkap. Nah, selanjutnya memasuki sesi yang sangat saya suka ini, yaitu sesi tanya jawab. Karena tidak ada pertanyaan yang salah, justru pertanyaan jika tidak ditanyakan itu akan bermasalah nantinya. Jadi, beranikan diri, angkat tangan, dan tanyakan segala apapun yang ada di benak kalian. Dan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Saya ingin bertanya, tadi kan kakak yang satu lagi itu mengatakan bahwa penerima KIP kuliah itu harus mempertahankan IPK-nya kan? Dan saya ingin bertanya, apakah anak penerima KIP kuliah tuh masih bisa ikut organisasi atau ikut kerja part-time? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Intan Sudiarti. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu tadi pertanyaannya, apakah penerima KIP kuliah boleh ikut organisasi atau kerja sambilan? Nah, jawabannya itu boleh, asal organisasi maupun pekerjaan sambilan itu tidak mengganggu perkuliahannya. Jangan sampai organisasi atau pekerjaan sambilan itu membuat IPK-nya turun dan KIP-nya bisa dicabut, karena jika IPK turun itu biasanya ada peringatan 3 kali, lalu setelah 3 kali itu bantuannya akan dicabut. Jadi boleh aja ikut kerja sambilan atau ikut organisasi asal nilainya tetap dijaga, gitu ya. Berarti boleh ya Kak? Iya, boleh. Asalkan kita bisa bagi waktu. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya. Baik, terima kasih kepada Intan Sudiarti atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Saya Kak. Baik, dipersilakan. Kak, apakah dana KIP kuliah itu harus dikembalikan ketika kita sudah selesai berkuliah, atau kayak mana, atau apakah itu dibiarkan saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Suci Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya nih. Tadi kan bertanya apakah bantuan KIP kuliah itu harus dikembalikan setelah kita lulus kuliah apa tidak? Jawabannya itu tidak perlu dikembalikan ya, karena KIP kuliah itu adalah sebuah bantuan, bukan sebuah pinjaman. Namun, kita nih sebagai penerima bantuan tersebut harus menggunakannya dengan sebaik mungkin, dan kita harus tetap menjaga prestasi akademik kita. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya memuaskan? Iya Kak, terima kasih ya Kak. Ya. Baik, terima kasih kepada Suci Fitriani atas jawabannya. Nah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, saya Kak. Baik, dipersilakan. Saya mau nanya nih Kak, apakah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta juga bisa mendapatkan KIP kuliah? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh
mahasiswa di perguruan tinggi swasta bisa mendapatkan KIP kuliah? Nah, jawabannya itu tentu bisa. KIP kuliah itu bukan hanya untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri saja, tetapi mahasiswa di perguruan tinggi swasta juga mendapatkan KIP kuliah yang sudah terakreditasi dan bekerja sama dengan program KIP kuliah. Jadi adik-adik semua itu mempunyai kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, bagaimana jawabannya? Puas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tesya Filia Putri atas jawabannya. Nah, kepada rekan-rekan saya yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Pak. Baik, dipersilakan. Misalnya kita kan sudah diterima kuliah, tapi terlambat daftar KIP kuliah, apakah masih bisa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya Doni Estira Zahra, kepadanya dipersilakan. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Menurut saya itu tidak bisa ditetapkan karena waktu pendaftaran dan penutupan itu sudah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Jadi walaupun teman-teman sudah mendaftar kuliah dan lolos kuliah, tapi teman-teman lupa nih untuk mendaftar KIP kuliah, sama saja teman-teman itu tidak mendaftar KIP kuliah. Dan biasanya itu tidak ada sih untuk perpanjangan masa pendaftaran KIP kuliah tuh. Makanya saya sarankan pantau terus email yang aktif itu dan website yang telah saya berikan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apakah saudara siapa namanya? Saudara Yuli puas? Oke, saudara Yuli. Baik, adik-adik dan rekan-rekan semua, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman dari penjelasan materi yang sudah disampaikan. Nah, jadi ada 4 poin utama yang perlu kita ingat. Yang pertama, apa itu KIP kuliah? Nah, KIP kuliah itu adalah bantuan dari pemerintah untuk generasi muda yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi keterbatasan ekonomi. Yang kedua, apa saja sih yang kita dapat? Nah, yang kita dapat itu ada 2 komponen utama. Yang pertama, biaya UKT yang harus dibayarkan ke pihak kampus. Yang kedua, biaya hidup bulanan yang harus dikirimkan ke setiap penerima KIP kuliah. Yang ketiga, siapa saja sih yang bisa mendaftar? Nah, yang bisa mendaftar itu dari lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang memiliki prestasi akademik tetapi keterbatasan ekonomi. Nah, yang keempat, bagaimana sih cara mendaftarnya? Nah, kita bisa mendaftar secara online di website kipkuliah.kemdikbud.id. Nah, selanjutnya itu ada hal penting yang perlu kita ingat juga. Yang pertama, KIP kuliah itu gratis. Yang kedua, KIP kuliah itu adalah bantuan, bukan pinjaman. Yang ketiga, pertahankan prestasi akademik. Yang keempat, data yang diupload harus jujur dan valid. Nah, saya sebagai moderator ingin menyampaikan pesan singkat kepada adik-adik dan rekan-rekan semua. Jangan biarkan kondisi finansial kita hari ini menghambat mimpi kita esok hari. Jadi, sampaikan informasi tentang KIP kuliah ini kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian, kepada siapapun yang membutuhkan KIP kuliah. Jadi, teruslah meraih mimpi, teruslah mencapai cita-cita agar masa depan kita cerah. Atas nama panitia dan narasumber, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya, atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum